Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saving Money akan mempresentasikan tentang sistem request, sistem analis dokumen, dan juga sistem desain dokumen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari Saving Money. Di antaranya ada saya sendiri, Cut Alia Fauzia, lalu ada Diki Darmawan, dan juga Siti Saadatul Fitri. Sistem informasi yang akan kami rancang yaitu Saving Money. Saving Money adalah sebuah layanan keuangan digital yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Didirikan sejak November tahun 2022. Berikut ini adalah deskripsi dari Saving Money. Saving Money ini dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia yang telah memiliki akun terdaftar di Saving Money. Pengguna Saving Money perlu untuk mengunduh aplikasi Saving Money di Play Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone masing-masing. Lalu, pengguna Saving Money wajib mendaftarkan nomor handphone yang masih aktif dan kode PIN sebagai syarat untuk melakukan aktivasi di Saving Money. Berikut ini adalah kebutuhan bisnis dari Saving Money. Seiring perkembangan teknologi, beberapa masyarakat Indonesia seringkali ingin melakukan transaksi non-tunai, sedangkan tidak semua penjual memiliki edisi, yakni mesin gesek kartu yang dapat digunakan. Oleh karena itu, Saving Money hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang seringkali ingin melakukan transaksi non-tunai. Selanjutnya ada business requirement yang terbagi menjadi dua, yaitu functional requirement dan juga non-functional requirement. Yang pertama, functional requirement, yaitu merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem atau informasi yang harus ditampilkan atau diolah oleh sistem. Di antaranya seperti pengguna dapat mentransfer dengan nomor telepon atau rekening bank, lalu pengguna dapat mengisi jumlah transfer, dan juga pengguna dapat melakukan transaksi melalui QR Code. Selanjutnya ada juga non-functional requirement, yaitu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional, kinerja atau performance, keamanan, dan juga politik dan budaya. Di dalam non-functional requirement ini terdapat dua, yaitu operational requirement dan juga performance requirement. Selanjutnya ada security requirement, di mana pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan Saving Money. Lalu, satu akun hanya dapat digunakan di satu smartphone saja. Saving Money menggunakan autentikasi berupa kode akses, PIN, dan sidik jari. Saving Money menggunakan Selanjutnya ada business value, yaitu yang pertama intangible, di mana pengguna dapat meningkat karena menggunakan Saving Money secara mudah, cepat, dan juga praktis. Lalu pengguna merasa aman karena Saving Money menggunakan sistem perlindungan yang berlapis. Pengguna merasa aman karena Saving Money sama seperti ATM pribadi dalam genggaman tangan untuk melakukan semua transaksi. Selanjutnya ada business value, yaitu yang pertama intangible, di mana pengguna dapat meningkat karena menggunakan Saving Money secara mudah, cepat, dan juga praktis. Lalu pengguna merasa aman karena Saving Money menggunakan sistem perlindungan yang berlapis. Pengguna merasa aman karena Saving Money sama seperti ATM pribadi dalam genggaman tangan untuk melakukan semua transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diki Darmawan. Kepada Diki Darmawan, saya persilakan. Terima kasih kepada teman saya, Cut Alia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Eh, Tangible dari bisnis value ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penghematan biaya administrasi antar bank dan antar rekening. Yang kedua, Saving Money dapat menyimpan saldo lebih dari 1 juta rupiah dalam aplikasi. Yang ketiga, data pribadi yang sangat aman dan terlindungi.
Special issues. Jika layanan saving money sedang memiliki kendala sistem, maka beberapa transaksi keuangan seperti payment atau transfer antar bank akan mengalami error untuk beberapa waktu. Sistem analis dokumen, berikut ini adalah tabel analisis data dan informasi. Informasi transfer, di sini ada data dan sumber datanya. Yang kedua ada data yang dihemat beserta data dan sumber datanya. Yang ketiga ada profil pengguna beserta data dan sumber datanya. Yang keempat ada daftar penerima beserta data dan sumber datanya. Dan yang kelima ada top up beserta data dan sumber datanya. Berikut ini adalah tabel analisis aktor. Yang kedua ada pengguna, merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan saving money untuk melakukan transaksi antar bank. Yang kedua ada perusahaan saving money, merupakan aktor yang menyediakan layanan top up dan transfer. Dan yang ketiga ada admin, merupakan pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user dan role serta pengaturan privilege. Berikut ini adalah gambar dari use case diagram saving money. Pengguna bisa mentransfer data dan juga melakukan top up. Pada saat mentransfer dana, pengguna bisa menggunakan biaya transaksi atau menggunakan biaya gratis. Dan pada saat melakukan top up, sistem memverifikasi top up dan menambahkan saldo, lalu admin memverifikasi pengguna. Berikut ini adalah use case description. Yang pertama ada use case ID dan use case name, process owner, date grade, business actor, description, precondition, post condition, dan juga performance goal. Dan berikut ini juga lanjutan dari use case description. Ada basic workflow, alternative workflow, dan notes and issues. Berikut ini adalah tabel dari user story. Yang pertama, pengguna mengirimkan dana ke bank lain tanpa biaya. Yang kedua, pengguna memiliki tambahan saldo di aplikasi Shopee. Yang ketiga, admin bisa melihat daftar pengguna. Yang keempat, perusahaan saving money bisa melihat permintaan top up. Dan yang kelima, perusahaan saving money bisa menambahkan saldo ShopeePay. Berikut ini adalah aktivitas diagram transaksi dari saving money. Yang pertama, pengguna memilih menu top up, lalu sistem menampilkan nomor telepon, nominal top up, dan juga kode pembayaran. Lalu pengguna mengisi nomor handphone, lalu menentukan nominal top up, lalu sistem menampilkan nominal saldo, nomor handphone, dan juga biaya admin. Lalu menampilkan pilihan pembayaran, saldo saving money apakah cukup. Jika ya, langsung menampilkan saldo saving money, lalu mengirimkan permintaan top up, lalu admin memverifikasi top up ShopeePay, lalu admin menambahkan saldo, lalu sistem mengirimkan status top up berhasil.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Saadatul Fitri. Baik, selanjutnya yaitu gambar activity diagram transaksi transfer, di mana pengguna memilih menu transfer, kemudian sistem menampilkan nomor rekening, nominal transfer, dan kode. Kemudian pengguna mengisi nomor rekening dan menentukan nominal transfer. Kemudian sistem menampilkan nominal saldo, nomor rekening, dan biaya admin, kemudian menampilkan pilihan pembayaran. Kemudian menampilkan saldo saving money, apakah cukup atau tidak. Jika cukup, maka akan menampilkan saldo saving money. Jika tidak, maka pengguna harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian mengirimkan permintaan transfer. Kemudian perusahaan sistem saving money memverifikasi transaksi transfer. Jika status sesuai, jika ya, maka akan menambahkan saldo dan mengirim status transfer berhasil. Jika tidak, maka akan mengirimkan status transfer gagal. Selanjutnya, gambar 3 yaitu class diagram, di mana terdapat tabel admin yang memverifikasi user, kemudian pengguna dengan meliputi user ID, password, nama, nomor handphone, dana hemat, dan saldo. Pengguna dapat melakukan transfer, top up, cek dana hemat, kemudian cek saldo. Selanjutnya, tabel top up yang terisi dari nomor handphone, nominal top up, kode pembayaran, kemudian mengirimkan riwayat top up. Selanjutnya, tabel transfer yang terdiri dari bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening penerima, dana, tanggal, waktu terkirim, kemudian kirim riwayat transfer. Selanjutnya, gambar 4, sequence diagram pada saat melakukan transaksi top up, di mana pengguna memasukkan ID number, kemudian mengisi nomor handphone, kemudian mengisi saldo top up. Kemudian sistem mengirim status top up. Selanjutnya, sequence diagram pada saat melakukan transaksi transfer, di mana pengguna memasukkan ID number, kemudian mengisi nomor rekening, kemudian mengisi dana transfer. Kemudian sistem mengirimkan status transfer. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD, yang meliputi tabel admin yang terdiri dari ID admin, nama admin, email, password, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu transaksi yang meliputi ID transaksi, ID admin, ID pengguna, ID top up, dan ID transfer. Selanjutnya ada pengguna yang meliputi ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon, email, dan password. Selanjutnya ada top up. Top up yang meliputi ID top up, nomor telepon, kode pembayaran, tanggal pembayaran, dan total pembayaran. Dan yang terakhir adalah transfer yang meliputi ID transfer, bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening, tanggal, dan waktu terkirim. Sistem analisis dokumen, matriks kewenangan data dan informasi, yaitu admin yang mentransfer dana dengan data dan sifat data, juga kewenangannya mampu membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus. Selanjutnya, pengguna transfer data dengan data dan sifat datanya dengan kewenangan yang mampu membuat dan membaca. Selanjutnya, pengguna ketika top up dengan data dan sifat data, kewenangannya yaitu membuat dan membaca. Selanjutnya, perusahaan saving money saat transfer dana beserta data dan sifat datanya yaitu mampu membaca. Dan yang terakhir, perusahaan saving money ketika top up dengan data beserta sifat datanya dengan kewenangan yaitu mampu membaca. Berikut adalah desain aplikasi saving money beserta link prototipe-nya.
Selanjutnya, spesifikasi server, yaitu spesifikasi untuk sistem operasi dengan LB server, App Server, dan DB Server Windows 11 Enterprise E5. Dan selanjutnya hardware dengan LB Server, CPU Core, 3 GB, 16 GB RAM, dan SSD 128 GB. Untuk app servernya yaitu CPU Core 3 GB, 16 GB RAM, dan SSD 256 GB. Dan untuk DB server yaitu CPU Core 3 GB, 32 GB RAM, SSD 2 TB. Untuk software dengan LB server, Avasi LB, dan app server Avasi, kemudian database server Oracle Database. Selanjutnya, spesifikasi minimal klien. Spesifikasi untuk device klien. Sistem operasi Android atau iOS, dan dengan hardware 4 GB RAM dan 64 GB internal data, dan software aplikasi Saving Money. Pada aplikasi kami, saat teman-teman memasuki Saving Money, dianjurkan untuk memasukkan nomor handphone. Lalu klik selanjutnya. Setelah itu, teman-teman diarahkan untuk membuat PIN Saving Money untuk mengamankan akun teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan kembali PIN Saving Money yang tadi udah teman-teman bikin. Di sini kalian juga bisa mengaktifkan Saving Money Fees atau scan wajah ya untuk memverifikasi wajah sebagai keamanan akun teman-teman. Nah, di beranda Saving Money terdapat fitur pindai, fitur isi saldo, lalu kirim, dan juga masih banyak lagi ya. Nah, di bagian navbar terdapat beranda, riwayat, scan barcode, pocket, dan juga profile user. Nah, di sini juga terdapat sponsor ya, seperti Traveloka, ada juga Blibli, dan juga GoPay. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Darmawan. Terima kasih kepada Cut Alia. Selanjutnya, fitur tampilan isi saldo atau top up. Nah, di dalam tampilan isi saldo ini, pengguna bisa menggunakan kartu pembayaran yang baru, dan ada juga bisa menggunakan transfer bank seperti BCA, BRI, BNI, dan lain-lainnya. Dan ada juga bisa menggunakan agen-agen terdekat seperti Alfamart dan Indomart. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Sadatul Fitri. Baik, selanjutnya kita akan ke fitur kirim. Di dalam fitur kirim, terdapat beberapa pilihan. Di sini teman-teman bisa kirim ke bank, bisa kirim ke teman, ataupun tarik tunai. Sebagai contoh adalah kita kirim ke bank. Nah, di sini sebagai contoh untuk akun bank yang sudah tersedia, yaitu ada Ibu Fitri, boleh diklik. Di sini ada keterangan bank, ada keterangan nama, juga nomor rekening, dan berapa nominal saldo yang akan kita kirim. Contohnya adalah 100. Kemudian Anda bisa mengklik selanjutnya. Apabila transaksi berhasil, maka akan munculkan tanda transaksi berhasil. Klik OK.
Ya, selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan scan barcode nih buat yang teman-teman mau bayar di misalkan di rumah makan atau di tempat jajanan ya, biasanya sudah tersedia tuh scan barcode. Teman-teman bisa langsung klik ini ataupun fitur pindai. Nah, di sini jika sudah eh, dipindai ke barcode yang tersedia, teman-teman bisa langsung klik OK, maka akan muncul keterangan selamat scan barcode berhasil dilakukan. Lalu klik OK. Setelah itu, selain itu di sini juga terdapat fitur lainnya ya, seperti listrik, loyalty, emas, SM Bills. Lalu ada transfer, keuangan, top up, asuransi pribadi, dan juga teman-teman bisa belanja nih, seperti di Lazada, Shopee, dan juga Tokopedia. Setelah itu, teman-teman bisa melihat profil teman-teman. Di sini terlihat profil teman-teman ya, ada picture, terus nomor telepon, lalu uang masuk dan uang keluar, saldo, lalu banyak lainnya ya. Jika teman-teman ingin keluar dari aplikasi kami, tinggal klik icon ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.